Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wina Caroline dengan NPM S1I0180019 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang mengambil mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan wilayah pesisir di daerah Kota Bengkulu, tepatnya di Pantai Zakat. Jadi permasalahan yang ada di Pantai Zakat ini adalah melimpahnya sampah plastik, dan di sana saya juga melihat pembuangan limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke pantai seperti itu. Jadi di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sih solusi dari pengolahan terpadu ini, dan juga dimensi apa yang bisa dipakai guna mencapai pembangunan di wilayah pesisir Kota Bengkulu, tepatnya di Pantai Zakat. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya. Sampah plastik menjadi isu penting banyak negara karena pencemarannya terus meningkat setiap tahunnya. Tak hanya di daratan, sampah plastik juga mulai mencemari lautan. Data terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia mencapai 1,29 juta metrik ton per tahun. Lebih dari 250 juta kilometer wilayah lautan Indonesia terdampak akan pencemaran sampah tersebut, dan paling banyak sampah yang ada di laut adalah sampah plastik. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terletak di Sumatera bagian selatan. Berkaitan dengan data yang dilansir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, menerangkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 mencapai 2.1.578 juta jiwa. Terdapat peningkatan penduduk dari jumlah sebelumnya. Hal ini sangat berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan per hari, yaitu mencapai 250 sampai 310 ton, dan ditotalkan kurang lebih per tahunnya, yaitu mencapai 90,5 ton sampah yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bengkulu, pencemaran sampah ini berasal dari sampah rumah tangga, pasar, yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di pantai, terutama pemukiman warga yang berdampingan dengan pantai, perlu ditingkatkan. Sebab terbukti terdapat aliran limbah rumah tangga yang mengarah langsung menuju pantai, sehingga jika dibiarkan terus seperti itu, lama-kelamaan akan berdampak pada ekosistem laut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap mata pencarian warga setempat, yang sebagian besar adalah nelayan. Adapun cara pengelolaannya, yaitu dari pemerintah, dapat memperhatikan sarana-prasarana yang belum memadai, seperti menyediakan tempat sampah di setiap sudut yang mudah dijangkau oleh wisatawan atau masyarakat, sehingga sampah tidak berserakan di pantai dan dapat meminimalisir sampah yang ada di sekitar wilayah Pantai Bengkulu. Lingkungan menjadi bersih dan bebas dari sampah, sehingga membuat lingkungan menjadi sehat dan bebas dari penyakit. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjaga kebutuhan generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi penerus di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan sampah khususnya di Pantai Zakat, Kota Bengkulu, membutuhkan keseriusan pemerintahan Kota Bengkulu bersama para pihak, mulai dari pedagang, masyarakat, hingga wisatawan. Masyarakat perlu disadarkan dan pemerintah harus menyediakan prasarana yang tepat
supaya sampah tidak berserakan di pantai dan bermuara ke laut. Oke, dari upaya yang telah saya sebutkan, perlunya suatu kreativitas masyarakat untuk menanggulangi sampah yang berserakan di tepi pantai. Padahal sampah plastik apabila diolah dapat menjadi barang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Membuat suatu inovasi seperti tas, dompet, dan ransel yang dibuat dengan menggunakan bahan utama yaitu sampah plastik. Tidak hanya itu saja, dengan adanya inovasi ini, masyarakat dapat mempelajari cara pembuatan tas dan membuat usaha kecil menengah atau UKM dalam membuat tas dari dasar plastik yang mana akan menambah penghasilan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Bengkulu. Nah, adapun keterpaduan mengandung 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah sektoral. Dalam dimensi sektoral, ini perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Kemudian yang kedua adalah bidang ilmu. Dalam dimensi ini, pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, seperti ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan ekologis. Nah, pada dimensi ini, pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.